berlebihan atau mungkin berlimpahnya bahan baku tapi nggak terjual. Nah, idenya kan dari situ. Terus saya itu mikirnya juga untuk kedepannya itu hampir 1 bulan, sebulan lebih atau mungkin sebulan atau sebulan lebih itu produksi kan habis. Kadang ya nggak mesti sampai sebulan setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inside Kaltim di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Masih bersama saya, Intan, yang pastinya tidak akan pernah bosan untuk memberikan informasi-informasi yang menarik tentunya. Di sini saya tidak sendirian, di sini sudah ditemani oleh Mbak Khotijah. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Kabar baik, alhamdulillah ya. Jadi Mbak Khotijah ini adalah owner dari Jam. Ya. Nah, sebelum kita bahas produk-produk Mbak Khotijah yang pastinya menarik ini gitu ya, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya. Siap. Gimana tadi perjalanan ke sini? Alhamdulillah. Sebelumnya kesini hujan deras. Luar biasa ya hari ini memang. Hujan buru-buru, wes. Mau on time tapi sekalinya memang ya kondisi jalan begitu. Tapi alhamdulillah sampai ke sini selamat, sehat. Alhamdulillah gitu ya. Yang penting Walaupun agak selamat. terlambat beberapa menit. Tidak apa-apa, dimaklumi memang hari ini agaknya cuaca kurang mendukung gitu ya. Mulai pagi hujan. Tuh, tidak apa-apa. Berarti Mbak sama siapa tadi ke sini? Sendiri. Sendiri gitu ya. Saya kemana-mana sendiri karena memang anak-anak sudah besar. Ya, jadi untuk urusan dagang, urusan pemasaran nih sendiri. Cuman untuk pengantaran apa ada anak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Khotijah, owner dari Jam yang beralokasi di Lempake, khususnya daerah Bendungan Lempake. Mungkin yang terkenal dulu dengan banjir, sekarang alhamdulillah tidak banjir lagi. Kalau produk-produk saya ini yaitu minuman instan maupun ada yang celup juga. Bisa didapatkan nanti di toko-toko atau mungkin toko yang ada di Samarinda ini. Semuanya udah ada di situ. Betul. Iya, Bu Khotijah ini adalah owner dari Jam gitu ya. Mungkin Mbak bisa cerita-cerita awal mula kenapa mulai terpikirkan untuk berbisnis herbal ini gitu. Awal mulanya gimana sih, Mbak? Oh, kalau untuk awal mulanya itu kita itu kan ibu rumah tangga. Terus dari situ mungkin ada sedikit cerita ya Mbak ya, cerita santai ini. Awal mulanya itu ada kita kan ada kelompok bapak-bapak yang untuk penanaman ada dapat bantuan dari dinas, khususnya dinas pertanian. Itu ada bantuan hortikultura, yaitu khususnya untuk tanaman jahe dulu sama buah-buahan. Terus ada pohon buah-buahan. Kalau yang jahe ini kan di sana memang tempatnya dulu sebelum musim banjir ini subur, Mbak. Subur ditanam untuk petani bapak-bapaknya itu karena hasil yang berlimpah dijual untuk bahan baku kurang atau mungkin tidak laku, sangat murah. Bahkan itu tidak mau, tengkulak itu ngambil itu tidak mau. Terus kami ada inisiatif, mungkin dari PPL kami juga ada inisiatif yang untuk pembelajaran di luar. Kita dibelajari untuk pengolahan hasil siap seduh, kayak gitu. Kan kalau diolah begini kan awet sampai uji cobanya itu di lab juga sudah 1 tahun terbukti itu masih bagus. Nah dari situ kita belajar ibu-ibunya, tapi dulunya itu memang belum terbentuk kelompok kayak gitu. Terus ada inisiatif untuk mengolah supaya bahan baku hortik ini khususnya jahe-jahean atau mungkin yang lain itu bisa
awet atau bisa dijual agak lebih lama. Kalau bahan baku kan kalau sudah 1 minggu kita bersihkan, busuk ya, gitu ya. ya itu udah awet. Terus dari situ ada tercetus kepingin usaha, cuman kita mikir pemasarannya lagi, kita coba kan untuk pemasarannya kita awal mulanya itu cuman dari mulut ke mulut Dari atau teman ke teman ya gitu teman ya. ke teman. Terus sebagian ada yang dibagi aja untuk incip-incip atau mungkin untuk dikasihkan aja ini loh, kami untuk mencoba mengolah hasil dari hortik tadi supaya lebih lama dan bisa digunakan. Nah dari situ kita untuk mau untuk penjualan sampai ke sini itu prosesnya sangat lama. Panjang Iya, pasti ya. panjang dan lama. Terus enggak seperti snack-snack gitu, kita memang harus telaten menawarkan Betul. apa. Nah kita dari situ sama orang-orang dinas, sama yang mungkin dari pihak-pihak dinas, khususnya dinas horti pertanian itu kita dibimbing untuk lebih bagus lagi mengembangkan produk, lebih awet, lebih kering. Nah dari situ sudah dapat hasilnya, kita packaging yang pertama itu biasa diikat kayak gula. Awalnya Ah, seperti gula aren seperti itu ya, gula merah. maksudnya itu untuk kemasan itu ya cuma diikat seperti gula. Terus kalau untuk kemasan itu belum ada yang kemasan Packagingnya sebagus ini, belum seperti ini belum. awalnya. Itu melalui proses sampai mungkin ada sekitar 1 sampai 2 tahun itu baru dari Packagingnya aja itu. iya, karena untuk packaging yang begini nih dulu memang belum ada. Tuh. Memang iya, cuman aluminium foil biasa putih yang kayak kaca itu, sama yang plastik biasa, plastik pouch tapi plastik tebal. Yang seperti ini nih memang belum ada dulu. Pada saat itu. Iya, tahun 2011, 2012 itu memang belum ada awal Jadi mula. awal mulanya dari tahun 2011. Iya, 2011 kita mulai itu. Terbentuknya kita untuk pengolahan hasil ini 2009. 2009. Ya, kita dibentuk, terus kita belajar, mulai untuk pemasaran, kita berani keluar itu 2011. 2011. Tapi masih belajar itu sampai berapa tahun tuh, 3 tahun itu, sampai 2014 baru ada mulai dalam proses panjang waktu itu, kita diajari packaging, tuh didatangkan packaging dari Jawa. Ada yang dari Jakarta. Nah dari situ kita pelan-pelan masih diperbaiki sampai akhirnya tahun 2016. Kalau packaging ini kan 2019 2019 mulai ya. packaging seperti ini. Yang pertama itu cuman pouch biasa sama dikasih stiker itu. Oh, jadi awalnya cuman pouch yang transparan seperti Iya, itu dikasih baru stiker. ya untuk pemasaran kemana-mana. Tapi ya pemasaran itu enggak langsung gampang kayak gitu ya. Memang pasti. kita harus telaten, ada suka dukanya, jatuh bangun. Nah itu mau proses sampai saat ini itu ya prosesnya seperti Pasti itu. sudah melewati Ya. proses yang panjang gitu ya, jatuh bangunnya gitu. Terus kita dari dinas itu mulai tahun 2015 sudah ditawarkan ke maksudnya ke toko-toko, Swalayan-swalayan ya, seperti itu. swalayan, terus ke toko-toko kayak Big Mall, diajakin ke toko modern 2015 itu. berarti. Ya, 2015 di situ. Tapi kita didampingi dinas karena dulu belum ada UKM sebanyak ini. Betul. Belum ada. Sekarang ribuan, kayak memang ya kayak jamur tumbuh di musim hujan. Kalau sekarang UKM. Kalau dulu memang belum ada. Pada saat itu memang masih iya belum ada. Belum ada. Iya, cuman untuk beberapa aja. Saya kenal itu orang-orang yang lama-lama itu kan. Nah, itu dari situ kita merintis, dibimbing untuk packaging, untuk kemasan. Kita masih masuk di toko-toko swalayan, toko modern itu masih packagingnya yang sangat sederhana itu karena memang belum ada produk UKM yang masuk kan. Nah dari situ, tapi kita selang 2 tahun ini untuk penjualan kan memang tidak selancar seramai sekarang. Jadi selama 2 tahun itu kita perbaiki, masih banyak yang ini Bu, ini
bilang kayak gitu. Kita dipanggil lagi ke pihak Masih toko, try and error ya, lah ya. dipanggil lagi ke toko untuk belajar packaging gimana supaya konsumen tuh tertarik kayak gitu. Akhirnya bertemulah ini gitu ya. Nah, ya titik akhirnya ya bertemu ini kita di situ ngobrol, diskusi sama pimpinan perusahaan, terutama yang marketing kan, yang untuk pemasaran itu. Gimana Ibu kalau produk Ibu ini kalau seumpamanya yang untuk packaging foods kita minta yang sekali seduh. Itu di situ kita mikir kan, namanya dulu saya nggak berpikir ada saset segala kan. Betul. Ya dulu cuman begini tapi kan yang putih transparan. Iya. Nah di situ kita masih cari. Itu kita belum tahu yang namanya informasi itu packaging itu dari mana. Masih Di Jawa terbatas lah pada ya, saat itu di ya. Jawa itu di mana kita belum ada info dulu, cuman ya dikasih tahu dulunya kan plastik, kita plastik klip itu. Tapi ndak awet itu. Iya. Kalau semuanya bocor kan berair. Nah dari situ ada dari pihak dinas yang memperkenalkan untuk packaging, yaitu akhirnya dapat yang saset ini. Yang sasetan seperti Ya itu awal mulanya untuk saset itu mintanya memang dari pihak toko begitu, yang sekali bikin buang, sekali dipakai memang sudah dibuang. permintaan pada Ya saat itu. habis gitu ya. itu sudah mulai dari situ permintaan banyak karena dulu memang belum ada UKM yang masuk untuk herbal yang Itu pada bagian saat itu masih ya belum sangat terbatas, masih sangat pihak minim. dari perusahaan besar pun baru-baru aja kayaknya yang masuk, belum ada namanya kayak contoh kayak dari perusahaan besar yang untuk saset campuran jahe itu memang belum ada kayak gitu. Baru dari situlah permintaan alhamdulillah banyak Dan mulai berkembang lah pada ya, saat itu gitu ya. Jadi awalnya tuh justru bapak-bapaknya, kasarnya tuh gini, bapak-bapaknya yang bertani, ibu-ibunya yang mengolah ya gitu karena ya. berlebihan atau mungkin berlimpahnya bahan baku tapi nggak terjual. Nah idenya kan dari situ. Terus saya itu mikirnya juga untuk kedepannya itu di sekitaran ibu-ibu itu kan ada yang memang nggak bekerja kan, kami memang prioritas kan bertani, tapi ada memang sebagian bukan bertani, mungkin ada yang suaminya kerja di luar atau mungkin pekerja bangunan atau apa, banyak istrinya itu yang di rumah. Nah itu saya kepingin dulu itu berpikiran supaya tidak nganggur itu gimana, supaya ada kegiatan. Nah ya tapi ada juga penghasilan buat keluarga. Nah daripada dari situ gitu ya. Dari situ alhamdulillah, dari situ kan ada untuk bantu saya kerja di rumah kayak gitu. Itu awalnya, dan sampai sekarang pun alhamdulillah masih sampai ya, saat ini. Tapi Mbak ini memang ada basic untuk mengolah herbal kah atau gimana? Kalau untuk basic kita sambil belajar, tapi memang ada beberapa untuk pengetahuan ke sana itu ada. Memang ya, sudah ada. Ya, kalau untuk orang tua itu dulu tani, cuman ada memang kalau untuk basic herbal itu memang ada, kita terus sambil belajar, terus ada bimbingan kayak gitu. Mengikuti Untuk pelatihan-pelatihan ya, seperti untuk itu, aturan pembuatan SOP juga di sana itu dibantu kayak gitu. Ada yang memang ahli itu bantu. Jadi makanya kita tahu kalau untuk aturan umpamanya teh celupnya ini aturannya berapa kayak gitu. Terus campurannya antara ini itu semuanya ada yang pembelajarannya, ada pelatihannya. Betul. Kayak Tentu gitu. untuk menemukan formula yang tepat gitu ya. Benar. Itu nggak mudah gitu ya Mbak itu kita ya. berulang-ulang ini untuk nyoba bisa garing apa itu dulu waktu pertama itu belum bisa, berulang-ulang kayak gitu. Karena baru pada saat itu belum, masih manual begitu ya. Ya sampai sekarang untuk pembuatannya kami kalau untuk mesin memang kurang bagus, kami Lebih masih puas manual. seperti itu. Cuman kalau untuk penyaringan atau pemerasan untuk bahan baku apa itu semuanya udah pakai mesin, tapi untuk cara buatnya kami masih manual karena
Untuk apa itu saya rasa kan yang untuk pembuatan tuh bagus untuk manual. Kalau sampai saat ini belum menemukan yang cara pembuatannya dengan mesin belum. Karena memang pernah kemarin tuh saya coba beli mesin tapi hasilnya kurang Kurang memuaskan. memuaskan gitu ya. Dikembalikan lagi ke Jawa mesinnya. Oh, justru beli mesinnya dari Iya, luar, dari iya Jawa. dari Jawa karena dari Samarinda kemarin memang untuk saat saya pertama kali pembuatan itu memang belum Belum ada. ada gitu ya. Iya, baru kalau untuk pencacah apa itu ada, cuman kalau Mm-mm. untuk mesinnya pembuatan belum ada. Kita semua dari Jawa. Betul, betul, Ya, betul, betul. iya. Berarti apa nih untuk brandnya sendiri kan Jam. Iya, Jam ini tuh apa sih? Jam itu tercetus brandnya itu kita kan masuk ke Indomaret pakai nama kelompok. Aha. Tapi cuman untuk selang beberapa bulan. Karena mungkin kalau kelompok itu kan orang mungkin kurang menarik kah apa. Iya, kita dari kelompok KWT Lestari kan. Terus pakai itu karena memang pertama itu usaha bersama, tapi untuk kedepannya karena modal banyak, untuk ini itu modalnya banyak di kelompok itu belum ada. Jadi saya teruskan untuk lebih maju lagi, tapi masih kita dalam lingkup bersama kayak Ya, gitu. Modalnya kan karena memang nggak sedikit kalau mau untuk maju, betul, betul. tapi masih ada dukungan dari teman-teman kayak gitu. Masuk sudah di Indomaret kita kan mungkin dari bantuan dinas, dari instansi-instansi terkait kayak gitu, masuklah kita ke sana karena memang dulu cuman beberapa UKM aja yang Hanya tergabung beberapa aja ke dulu ya. Samarinda. Iya, itu produk itu 35 produk yang mampu bertahan, kita masukkan tuh 35 produk semuanya. Tapi kita masukkan ke toko retail-retail itu yang mampu itu cuman ada sekitar 7 item produk. Itu yang lain itu enggak mampu karena mungkin permintaan dan bahan baku. Termasuk ini saya itu dulu mau masuk ke sana itu sangat ragu. Tapi saya coba untuk mau maju kenapa kita nggak bisa? Harus Betul, maju, harus betul, bisa. betul. Semangat. Insya Allah kalau kita berusaha jalan itu akan terbuka lebar. Iya, Nah, betul. itu prinsip saya. Siapa yang berusaha di situ dia akan sukses. Betul, yang penting Itu. mau berusaha dulu Ya, ya, Mbak ya. ya. Entah apa rintangannya yang penting tetap berusaha. Itu Betul. di situ sudah masuk baru brandnya itu pakai nama kelompok kan bilangnya bilangnya orang bagian yang marketingnya itu bagian pemasarannya, Bu ini kalau bisa Ibu punya brand, harus punya brand jadi orang itu mau beli nanti. Ini semuanya produk ada beberapa macam untuk jahe, terutama jahe merah, tapi Ibu harus punya brand jadi orang beli itu tahu ini loh seumpamanya apa jahe dahlia, dia Iya. mengumpamakan begitu, apa mawar atau apa. Nah, punya brand. Jadi Ibu harus punya brand. 3 hari saya waktu itu dikasih waktu untuk cari brand. Di situ kan namanya kita mau cari apa, mau nama anak kan nggak mungkin. Betul. Namanya tercetuslah jahe instan merah itu kalau disingkat itu apa kayak gitu kan ya, sama keluarga itu langsung banyak, itu ada 5 pilihan itu termasuknya itu jahe melati itu ada tercetus, terus jahe apa itu pokoknya ada 5 itu, terus yang terakhir itu suami yang menyarankan gimana kalau jahe instan merah itu disingkat jam. Orang terpikirnya itu pendek tapi mudah mengingat. Iya. Ya, itu langsung kita sudah 3 hari itu kita ke kantor, kita meeting. Ini brandnya saya jam itu tulisannya kemarin itu pokoknya dibuat sebagus mungkin tapi jam. Jam itu tulisannya kayak apa? Bilang Iya. ada yang bilang jaim, apa Iya, kayak gitu kan. betul. Terus saya bilang itu brandnya jam. Artinya apa itu Bu? Jahe instan merah. Tuh pokoknya itu khasnya dari Lempake saya bilang kan. Iya, akhirnya Iya. tercetuslah nama Jam dari sekian nama-nama yang terseleksi gitu ya, Nah, Mbak ya. iya.
Terus ada juga kita kan Lempake kemarin kan ada kepanjangannya Lembah Penantian Kekasih, saya kayak gitu. Lembah Penantian Kekasih gitu. Itu keberenya Lempake dari apa petua-petua dulu. Memang dulu kan tempatnya indah, ndak banjir, ndak kayak sekarang. Betul. Nah itu sampai sekarang itu ini sudah dihaki juga Sudah brandnya, dihaki. sudah keluar haki 1 tahun kita ngurus haki, sudah di dalam mungkin kurang sekitar 10 atau 15% lagi BPOM juga sudah selesai. BPOM sudah selesai juga, Ya, jadi on semuanya. proses ya. Semuanya. Cuman kalau ini untuk bahan baku alhamdulillah mudah ya. Cuman dari kita kalau bahan baku itu kita ngambil dari luar. Bahan baku masih ngambil masih dari ngambil luar. Wah, ya. pasti para pemirsa di luar sana penasaran kan ya. Kok bisa-bisanya gitu ya bahan bakunya masih ngambil di luar. Kenapa gitu ya? Tapi kita akan melaksanakan jeda pariwara terlebih dahulu. Mbak silahkan diminum. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Masih bersama dengan Mbak Khotijah. Tadi kita sempat bahas-bahas nih. Ternyata Mbak Khotijah ini memang masih mencari bahan-bahan untuk produknya ini masih dari luar. Iya. Itu kenapa? Kalau dari luar itu bukannya dari sini nih ya, bukannya ndak bagus itu bukan. Mungkin karena langka kita kan. Kalau untuk jahe merah itu memang agak susah. Adanya itu jahe gajah, jahe putih, terus jahe gajah. Kalau jahe emprit pun nggak ada, itu yang ada. Tapi saya kan di sini untuk produk saya itu memerlukan untuk jahe merah. Setiap kali saya cari itu nggak ada yang maksudnya ready, itu nggak ada. Cuman kita nyarinya seumpamanya 1,5 kintal atau lebih kan, sama untuk pembuatan teh itu nggak selalu ready. Orang nawari itu mungkin sekitar 15 kilo, 10 kilo, sedangkan kita di sini kan nyari kadang 150. Baru untuk pembuatan teh itu kadang saya bikinnya itu 50 kilo. 50 kilo itu mungkin jadinya sekitar 4 kilo atau 5 Dari kilo. 50 kilo. Iya. 1 kilo jahe merah itu kalau dikeringkan begini untuk celup itu cuman jadinya 10 kilo itu jadinya 1 kilo 4 on. Dari 10 kilo Iya. yang jadinya cuma 1 kilo on. Iya, Karena itu kering kan. Iya, itu sudah saya buktikan itu. Makanya kita kalau nyari 50 kilo itu mungkin jadinya sekitar 5 kilo atau 5,5 kilo, bahkan 6 kilo tapi enggak ada 6 kilo. Itu Jadi memang sekali produksi memang banyak memerlukan bahan yang banyak ya, gitu ya. kalau untuk jahit. Cuman kalau produksi saya itu produksinya sekali produksi itu 1 kintal sampai 1,5 kintal, Jadi 1 kali produksi 1 kintal. Iya, sampai 100 kilo sampai 150 kilo memang. Apalagi ada tambahan varian tuh bisa tambah lagi saya itu. Terus habis produksi kita produksi 150 kilo itu kita produksi kalau manual sehari itu mampunya cuma 25 kilo. 1 hari 25 Iya, kilo. itu sudah mulai dari bilang orang Jawa ruput-ruput itu pagi memang itu kita kerjain, kita mulai produksi itu jam 9 biasanya sampai mau maghrib. Dari jam 9 sampai Ya, mau maghrib. itu kompor itu enggak pernah berhenti, pokoknya enggak pernah mati. Diaduk, turun, diaduk, selesai naik terus kayak gitu. Pakai tempat rinjing kah bilang orang tuh 2. Nanti kalau mungkin nambah lagi ya di bawah ada 2, pokoknya kita 2 kompor 4 mata itu. Tuh di situ kita kerjakan biasanya 3 hari sampai 4 hari. Dari yang 150 kilo ya, itu. Kadang sampai 5 hari itu kalau memang ada keperluan enggak sampai sore itu bisa 5 hari. Nanti habis untuk 5 hari itu selesai, besoknya kita packing. Tuh, packing itu memerlukan waktu 2 minggu, kadang lebih. Packingnya aja Ya, 2 minggu itu. ya. Jadi sembari kita packing, langsung kalau ada orderan Indomaret
Nah, langsung kita kirim. Nanti sambil packing kita kirim. Biasanya hampir 1 bulan, sebulan lebih atau mungkin sebulan atau sebulan lebih itu produksi kan habis. Kadang ya enggak mesti sampai sebulan setengah. Itu kita sebelum habis, itu 1 kali untuk pengantaran ke toko itu kita harus produksi lagi begitu bergulir. Dan Nah, begitu terus terus sampai ya. sekarang sampai berapa tahun Berarti itu kayak dibantu gitu. oleh berapa orang itu untuk produksi? Untuk membantu di rumah 3 orang. 3 orang. Iya, 3 orang. Berarti sekali produksi tadi 100 sampai 150 Iya, kilo, tapi memang iya, membutuhkan waktu yang cukup panjang juga iya, gitu ya. iya. Apalagi ini kan Karena, sudah kering iya, gitu ya. karena kan di sini kalau 1 kan banding 2. Kalau seumpamanya 1,5 kintal kan bisa kita 3 kintal gula. Baru kita timbang di sini saset kecil-kecil 20 Oh, gram. jadi di dalamnya tuh ada Saset. sasetnya Iya, lagi ini ada kecil-kecil. saset kecil-kecil ini. Ini satu sasetnya itu 20 gram. Jadi isinya 5 ini 100 gram. Oh, Nah, ini boleh dibuka nanti. iya. Ada sasetnya. Satu saset ini 1 cangkir kayak gini. Jadi di Nah, dalamnya tuh sudah 1 saset, jadi udah praktis ya. iya, Satu kali satu buka, sobek, satu seduh ya, untuk 1 gelas gitu iya, ya. bisa dicampur dengan susu, bisa dicampur Betul. dengan Jadi teh sudah atau tidak kopi. repot Nah, lagi. begitu yang untuk permintaan toko ya begitu. Yang saset Betul, ini. betul. Nah, ini untuk pengemasan kan kita nimbang sedikit-sedikit pakai timbangan elektrik itu, yang listrik Iya, itu. Nah, di situ yang proses yang agak lama. yang agak panjang karena memang harus Kalau yang untuk detail ya. kalau yang untuk apa itu paper bag ini mudah aja kan, isi 5 langsung Iya. lem. Plastik juga agak agak mudah, yang lama prosesnya ini yang ini. Kecil-kecilnya Ya, ini gitu ya. ini kita yang memerlukan kesabaran, mengajari yang kerja segala harus Betul. telaten. Timbangan kalau bisa jangan kurang, kalau lebih nggak apa-apa. Iya. Nah, kayak gitu yang saya ajarkan untuk yang kerja di rumah itu. Begitu, tapi kalau yang untuk proses penimbangan yang ini kan mudah aja 100 gram langsung. Ini memang kalau yang ini memang tidak sasetan Ya, dalamnya, memang bukan seperti biasa sasetan, nggih. gitu ya. Berarti udah ada berapa produk di Gem ini? Kalau di Gem sendiri untuk jahe ori, baru jahe tiwai, jahe bawang dayak nih. Baru ada yang jahe merah kelor. Jahe Ya, merah keloy. yang sering yang best seller yang jahe ori kalau untuk di toko, tapi kalau yang untuk retail ada beberapa toko tertentu yang ini. Minta yang tiwai. Ya, Karena yang bawang khas dayak, kan ya, khas Kalimantan. itu. Tapi kalau untuk jenisnya ada 3 ya di sini. Ada yang Ya, berbentuk pouch seperti pouch, ini ya, gitu ya. Ada juga yang seperti ini. Ini celup ya? itu celup. Ini yang celup yang seperti Itu juga ini. ditimbangi 2 gram dalamnya. Satu-satu 2 Satu, gram. iya. Jadi memang harus telaten Iya, ya Mbak ya, iya. gitu ya. Makanya kenapa harganya itu enggak kayak teh sariwangi, enggak kayak pabrikan yang mungkin prosesnya, pengemasannya, Betul, pengerjaannya itu yang betul, lama. betul, betul. Ini Ya. juga sama gitu, cuma ini dalamnya memang saset. Jadi ada 3 Oke. varian dari Gem ini. Tentu bikinnya juga butuh proses, apalagi tadi kata Mbak lebih puas bikin secara manual. Iya. Itu artinya memang betul butuh waktu yang panjang tuh benar-benar Iya. panjang Karena gitu ya. kalau dengan manual tuh kita untuk waktu bisa kita tahu, terus di situ untuk apa yang bagus, yang ini sudah waktunya ngaduk, yang apa memang sudah terlihat, kita kan memang terbiasa manual. Kalau yang pakai listrik apa itu kita kemarin tuh gagal, kurang, maksudnya kurang kering. Kurang kering dan Ya, kurang memuaskan lah ya. mungkin nanti kalau untuk kedepannya ada yang untuk apa itu pakai mesin atau apa yang mungkin lebih bagus lagi kita, tapi belum tahu. Yang sudah nyoba kemarin sudah saya nyoba, terus harganya itu enggak murah, saya tuker pakai untuk apa itu pemeras. Saya tuker, saya sudah beli, memang awal mula itu sudah beli, ya lumayan lah. Sudah Untuk coba-coba. iya, untuk beli motor 1 bisa itu mesinnya. Iya pasti, pasti ya. Saya tukar untuk pemeras ya, karena kan saya milih yang untuk stainless. Betul. Itu juga modalnya bantuan dari ada instansi. Dari dinas-dinas Iya, gitu kayak ya. gitu. Tapi Mbak ini sering ikut pameran-pameran gitu nggak? Sering.
bazar gitu ya. Bazar tuh pokoknya setiap acara bazar tuh kita selalu ikut Ada serta. stand gym pokoknya Ada, di sana ya. ada. Dari Betul. mana-mana ada. Betul. Terus kita sering dibawa juga dari dinas untuk apa pameran atau expo keluar Kaltim. Keluar Kaltim. Iya. Paling jauh kemana nih? Kita ke Bekasi, Jakarta pernah. Ke Jakarta, Bekasi. Kalau untuk pengiriman jam sendiri paling jauh pernah kemana nih? Ke Jambi, Jambi ke Sumatera, pokoknya daerah ujung Sumatera itu yang sering lewat Shopee. Lewat Shopee Iya, ya. lewat Shopee. Nah, itu dia. Mungkin para Iya, pemirsa di luar sana penasaran. dari Shopee. Gimana nih kalau misalnya kita mau beli produk-produk jam gitu ya, kita penasaran bisa dibeli di mana aja nih? Kalau mau cari produk jam itu ada di toko-toko modern di Samarinda, terus ada di Indomaret, kita naruhnya langsung di grosir. Di grosir. Ya, mereka nyebarkan yang seluruh toko di Kaltim, di Indomaret di Kaltim. Kalau di situ ada produk jam. Kalau di sosial media bisa beli di mana nih? Kalau di sosial media ada di Shopee, khususnya Jemat. Jemat. Ya, kalau di Tokopedia itu pakai nama brand Jam. Toko Jam. Di Instagram, di Facebook. Di IG kita pakai nama Jam di IG. Jam. Terus di Facebook juga ada nama Jam. Kita pakai nama Jam semua. Semuanya pakai Jam. Di Iya. TikTok masih di TikTok tidak? ada, tapi ada juga postingan campur-campur ya. Betul. Di TikTok ada. Ya, sesekali kita jualan di sana, tapi kalau enggak sempat, ya mungkin memang harus ada bagian adminnya. Nah, itu yang aktif. Sepertinya butuh gitu ya. Jadi para pemirsa ngopi di luar sana, kalau mau membeli produk-produk dari Jam ini, bisa beli di swalayan-swalayan yang memang sudah tersebar di Samarinda ini, di Indomaret juga sudah ada gitu ya. Di Toko Panglima, di oleh-oleh Samarinda, itu pokoknya ada sudah semua. ada gitu ya. Tapi untuk yang di luar Samarinda juga jangan khawatir, karena masih tetap bisa order dan masih bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Bisa ada di Shopee-nya, di Jemmart, di Tokopedia-nya juga ada, di Instagram, di Facebook ada. Juga di TikTok ada. Atau mungkin mau mengunjungi langsung ke tokonya pakai di Google Business. Di Google Business ada minuman jahe merah Samarinda. Minuman jahe itu langsung terkonek ke lokasi toko. Langsung ada ke lokasi toko. Ya, lokasi tokonya di mana, Mbak? Lokasi tokonya di Jalan Sukorejo, RT 39, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Nah, itu dekat tempat rekreasi Bendungan Lempake. Dekat tempat rekreasi Bendungan Lempake. Di sana sudah ada tokonya Jam gitu ya. Dekat tempat wisata sudut pandang. Betul. Banyak sekarang. Sambil main-main rekreasi ke tempat-tempat wisata, jangan lupa setelahnya mampir ya ke toko Jam ini. Itu terbuka untuk siapa saja gitu ya. Jangan lupa. Pokoknya lokasinya minuman jahe merah Samarinda. Ketik aja di Google Business, Maps sudah ada. Di Google Map ada. Di Google Maps sudah ada jahe merah Samarinda. Di sana tinggal kalau mau sengaja mau cari lokasinya, tinggal cari aja di Google Maps, itu sudah ada lokasinya, tinggal datang aja. Ya, gitu di situ ada sudah tertera alamat, nomor HP, semua foto produk, semua ada sudah. Iya, kalau misalnya kayak butuh nanya-nanya, saya mau beli sekian, boleh langsung aja klik di nomornya tadi yang sudah tersedia di alamat itu gitu ya. Ada sudah. Betul. Mbak, mungkin ada closing statement untuk para pemirsa ngopi di luar sana, tips dan trik berbisnis, ini kan sudah lama sekali tentunya ya. Pesan-pesan mungkin untuk para pemirsa di luar sana bagaimana ini, Mbak? Kalau untuk bisnis minuman herbal ya, kalau untuk minum snack-snack mudah cepat majunya. Kalau untuk herbal ini kita harus telaten untuk memperkenalkan ke konsumen, jangan patah semangat, terus berusaha, karena usaha itu enggak langsung mulus menanjak,
mesti ada jatuh bangunnya, ada apa. Terus kita tetap terus berusaha, semangat, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Yang penting harus telaten dan harus berusaha, karena betul apa kata Mbak Khotijah tadi, proses tidak akan mengkhianati hasil. Benar. Begitu ya Mbak ya. Mbak, ini kita ngobrol-ngobrol seru banget, gak kerasa. Kayaknya 30 menit aja tuh gak cukup untuk membahas perjalanan. Masih kurang. Perjalanan dari bisnisnya Mbak Khotijah ini gitu ya. Terima kasih banyak Mbak sudah menyempatkan hadir ke podcast Inside Kaltim ini gitu ya. Sukses selalu, sehat selalu gitu ya. Semoga semakin melejit omsetnya gitu ya. Amin, amin. Ada juga ini pesan satu lagi untuk pemirsa. Ini slogan dari Jem. Jem selalu menghangatkanmu. Jem selalu menghangatkan. Setiap saat bisa merelaksasi tubuh-tubuh yang lelah setelah seharian beraktivitas. Minum Jem. Minum Jem, dan tentunya ini banyak khasiatnya. Gitu banyak sekali Mbak. Banyak khasiatnya. Jadi untuk para pemirsa, jangan lupa order aja produk-produk Jem ini di tempat-tempat yang memang tadi sudah disebutkan, di sosial media juga atau di marketplace lainnya. Terima kasih untuk para pemirsa Ngopi. Terus saksikan Ngopi setiap hari Sabtu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.